Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hakikat yang tersemat di dalam ilmu syariat, hadis riwayat Muslim tentang orang yang beribadah kepada Allah namun berujung ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Seperti itulah saudara-saudariku, contoh-contoh orang-orang yang beramal baik tidak disertai dengan ma'rifatullah, tidak disertai mengenal Allah, tidak mengenal af'alnya atau perbuatannya, kehendaknya, tidak mengetahui asma-asmanya atau namanya, tidak mengetahui sifat-sifatnya atau karakter Allah, yang semuanya tertuang di dalam Al-Quran, yang diperjelas dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah. Untuk itu, kita harus mengetahui apa hakikat atau inti permasalahan mereka di dalam beramalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu hakikat yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu ilmu syariat tersebut adalah mereka beramal tujuannya tidak seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi, kalau manusia tidak memahami atau tidak pernah membaca firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56 ini, kemungkinan manusia-manusia tersebut beramal menuju kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah, yang disebut dengan syirik.
Dan syirik itu adalah perbuatan dosa yang besar. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak memiliki nasib yang sama seperti mereka yang beramal namun berujung ke dalam neraka, kita harus ma'rifatullah, kita harus mengenal Allah. Salah satunya adalah mengenal syariat-syariat atau peraturan-peraturan Allah tentang halal, tentang hukum yang halal dan yang haram dengan pemahaman yang benar. Caranya adalah mengikuti Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang memang diutus kepada kita, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi kalau misalkan kita ingin ma'rifatullah dengan benar, maka kita harus mengikuti jalan orang yang sudah ma'rifatullah, yaitu Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan cara yang benar. Karena apa? Beliau di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam mengerjakan hukum-hukum Allah, tidak dengan hawa nafsunya, melainkan dengan kemampuan yang Allah memang sudah berikan kepada beliau. Karena beliau apa? Dimaksum dari perbuatan dosa. Beliau dijauhkan, dihindarkan dari perbuatan kesalahan. Oleh karena itu, untuk membuktikan beliau itu makrifat kepada Allah, beliau memiliki suri teladan yang baik, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Allah sudah berfirman, bagi siapa yang ingin mengharap rahmat, mengharap pertolongan Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW yang memiliki suri teladan yang baik, yang memang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui sisi lahir dan batin beliau. Kalau tidak, maka sama saja kita itu beramal dengan susah payah tapi tidak mendapatkan hasil yang benar. Karena apa? Kita pasti melenceng, seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Orang yang memakai sarana peribadatan yang Allah ciptakan itu, tapi menujunya kepada dirinya sendiri, amalnya disertai dengan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan apa? Dengan perbuatan riya, memperlihatkan kepada manusia, memamerkan kepada manusia, ingin dianggap baik karena amalannya, yang dengan itu nanti timbullah rasa bangga atau ujub, sehingga semua amal baiknya dihapus oleh Allah, ditolak, dan akhirnya berujung kepada neraka. Oleh karena itu, saudara-saudariku, di dalam mendapat makom atau kedudukan ma'rifatullah, tidak hanya sekedar membaca ilmu makrifat, tapi harus mengamalkannya dengan niat yang benar dan dengan cara atau tarekat yang benar, dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mengikuti beliau, berarti enggan masuk surga. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus mengikuti jalan orang yang sudah ma'rifatullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.